Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kiai kampung dan ratusan warga Nahdien begitu ya di Jember mendeklarasikan dukung Anies Caimin. Wow, luar biasa begitu ya. Satu persatu para kiai di desa, para kiai di kampung begitu kan ya, sudah mulai menunjukkan, membuka pintu begitu ya untuk selalu mendukung Anies Caimin begitu. Mengapa para kiai, para ulama, para santri ya, ratusan dari warga Nahdien begitu di berbagai daerah begitu ya mendukung Anies Caimin? Karena membawa perubahan, karena yang menjadi kontrol utama Anies Caimin ini begitu kan, karena para ulama, para kiai, para habaib begitu kan. Berbeda dengan rezim hari ini begitu kan ya, seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo. Apakah nanti begitu kan ya dikendalikan para oligarki atau punya kepentingan besar terhadap negara kita? Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya. Karena apa? Karena ongkos dari masalah politik capres ini kan tidak sedikit begitu kan ya, ada sesuatu bisa bekerja sama sana sini, bisa saja seperti itu begitu, karena kita melihat dari potensi politik begitu kan ya. Kalau masih mengandalkan para oligarki, saya kira wah, itu punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu kan ya. Bisa saja main sana main sini begitu. Kalau kita mengandalkan masyarakat, para habaib, para kiai, insya Allah ada kemajuan besar begitu kan. Karena ini pilihan dari masyarakat itu sendiri begitu kan ya. Dan pada akhirnya banyak sekali pro dan kontra melihat dari perkembangan-perkembangan ini begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi begitu kan, itu bagian dari demokrasi juga begitu ya. Bahkan ya ada yang mengatakan kelihatannya pasangan Amin di Jawa Timur langsung bergema ya. Jika pasangan Amin bergema kencang di Jatim, maka denyut Amin di Jabar, DKI, Banten, Pulau Sumatera, dan Sulawesi juga akan semakin membesar. Pulau Kalimantan, Papua, dan Maluku kelihatannya berimbang ya, katanya begitu. Tapi kita lihat saja bahwa sudah banyak yang kemudian para petani, para ulama begitu kan bergandengan tangan bersama-sama untuk memenangkan Anies Caimin. Mengapa harus Caimin? Karena Anies Caimin ini membawa perubahan, membawa kesejahteraan bagi masyarakat di situ begitu ya. Bahkan mengatakan ya, masyarakat adat tentu takut tanah adat mereka digusur. Semoga tidak ada capres yang visinya melanjutkan penggusuran. Ya, pada takut semua begitu kan. Mirip-mirip begitu kan. Pak Jokowi dekat dengan Prabowo. Pak Jokowi dekat Pak Ganjar begitu kan. Ya kan itu aja begitu kan. Mudah-mudahan satu putaran bang, rakyat ingin perubahan secepatnya. Iya, saya kira ini menjadi bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju itu begitu ya. Selalu mengharap dengan memohon ridhonya biar ya Amin menggema di ya seantero hati masyarakat Indonesia, Sabang, Merauke ya. Beberapa kali berapa berlebihan elektabilitas paslon AB ya, Caimin ya, 70%-an dipilih kaum warga Nahdien, Muhammadiyah 90%, konstituen Nasdem, PKS dan PKB parpol pengusungnya. Bahkan umumnya kaum buruh ingin sejahtera begitu kan, umumnya pemilih ingin perubahan, kedua paslon wah sekali putaran, bisa saja sekali putaran begitu. Saya melihat bahwa Anies Caimin ini kan bisa saja satu putaran di situ ketika melihat dari komentar-komentar dari netizen ini begitu kan ya. Ini bahkan mengatakan kelihatannya pasangan Amin di Jawa Timur ya, katanya begitu kan ya, langsung bergema di situ ya. Melihat komentar-komentar dari netizen gimana begitu kan, saya menganggap bahwa wah ini bisa menang satu putaran begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi komentar-komentar netizen sangat luar biasa begitu. Semoga aja begitu kan ya satu putaran. Kalau Pilpres fair dan jurdil diprediksi kuat, insya Allah pasangan Amin akan menang satu putaran seperti kemenangan SBY di Pilpres 2009. Bergema kandang berakhir ya dengan tak jelas lagi sang suara terucap, katanya begitu ya, karena politik kita kan dinamis begitu kan, tidak menentu di situ begitu, ada pro dan ada kontra begitu. Padahal di satu sisi melihat di realitasnya ya dan perkembangannya begitu kan ya, ya bisa saja begitu kan, 1+1 itu 2, satu tambah satu bisa jadi 4 dan sebagainya, karena politik begitu masih dinamis di situ. Walaupun lembaga survei kalah di situ, tapi pada hakikatnya kan di Jawa Timur ada kemenangan yang sangat luar biasa ya. Bahkan di satu sisi kenapa harus Anies menang di Jawa Timur begitu? Karena ini yang paling lemah begitu sekarang, Anies Caimin begitu kan ya. Maaf ya, Caimin ya di Jawa Timur begitu kan.
ya maaf ya Anies ya yang kemudian lemah di Jawa Timur, maka harus bergandengan dengan Caimin begitu. Jadi artinya apa? Artinya Anies Caimin itu punya kepentingan yang sangat terselubung begitu kan, dalam artian untuk meraup suara ini begitu ya. Saya katakan itu karena memang di Jawa Tengah kan ingin menang Anies Baswedan ya. Bahkan ya ini harus menjadi acuan bahwa wah Anies Caimin sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya di Kiai Kampung dan ratusan warga Nahdliyin Jember deklarasi dukung Anies Caimin ya. Sekitar 500 warga Nahdliyin dan Kiai Kampung di Jember ya, di Jember mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan baca pres dan ya capres baca pres ya. Capres Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres di 2024 mendatang. Deklarasi dilakukan di Aula Gor Garuda Kecamatan Kaliwates ya. Kami dari unsur Kiai Hia Kampung Jember tentunya mendukung adanya pasangan Amin karena kebijakan dari PKB bahwa Caimin dapat menjadi presiden dan setidaknya wakil presiden ya, katanya begitu ya. Ternyata alhamdulillah impian itu sudah mencapai kenyataan ya, kata koordinator. Sebagai tindak lanjut kata dia pihaknya akan berkoordinasi dengan PKB sebagai salah satu partai pengusung dilakukan dalam rangka menyelaraskan ya ritme pergerakan itu begitu. Wow, luar biasa begitu. Satu persatu Kiai Kampung mendukung Anies Caimin begitu ya. Inilah menjadi kekuatan modal besar kepada Anies Baswedan Caimin. Mengapa harus Anies Caimin? Karena di satu sisi dampaknya sangat luar biasa begitu. Perubahannya sangat luar biasa. Membawa perubahan kesejahteraan bagi bangsa dan negara dibandingkan dengan ya calon-calon yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena ya satu, Anies Baswedan punya prestasi luar biasa. Jelas di situ begitu kan ya. Apalagi ya Pak Caimin begitu kan. Saya kira inilah yang menjadi ketar-ketir mereka mengapa jadi Jawa Timur dan di Jawa Tengah ada kemenangan mutlak begitu untuk Anies Caimin begitu ya. Termasuk kita akan mengajak semua pihak bersama kita mendukung pasangan Amin. Target insya Allah di Jember itu solid menang ya. Dari DPC sampai ranting juga solid, apalagi selalu membangun koordinasi dengan para kiai begitu ya, para ulama ya. Dan bahkan ya sementara itu Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan deklarasi ini juga bagian dari ajang silaturahmi terutama dengan warga Nahdliyin dan para kiai yang mendukung pasangan Amin ya. Bahkan di satu sisi deklarasi ini juga sekaligus ajang silaturahmi dengan teman-teman yang mendukung pasangan Anies ya, Anies Caimin ya, Anies Baswedan dan Caimin dalam pemilu Pilpres di 2024 sebagai pasangan capres dan cawapres. Mereka ini para koordinator relawan dari seluruh desa di Jember, total semuanya 500 orang ya. Bahkan di satu sisi dengan ya dilakukan deklarasi ini lanjut Ayub ratusan pendukung pasangan Amin kita akan langsung ya total bergerak ya melakukan sosialisasi terkait proses pemenangan pemilu di wilayah masing-masing. Targetnya adalah pasangan Amin menang ya total di Jember ya. Bahkan dari sejarah ya seperti yang kami lakukan pada tahun 2019 pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin saat itu menang dalam Pilpres dengan kita semua bergerak tugas ya si Al Ayub begitu kan ya. Dalam artian apa kalau kita melihat ini? Bahwa proses dalam demokrasi ternyata punya sejarah panjang begitu. PKB menguasai Jawa Timur, menguasai Jawa Tengah begitu. Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau ada kemenangan mutlak, saya kira di daerah-daerah yang lain seperti di Jawa Barat sudah gerbongnya PKS di situ dan Gerindra begitu pasti bersaing ketat. Di Banten ya PKS begitu kan. Di wilayah-wilayah lain begitu berimbang begitu kan. Kalau tiga ini berimbang tentu kemenangan Anies Baswedan bisa saja di situ begitu ya. Untuk bisa melanjutkan bahwa ya bisa saja satu putaran. Saya kira melihat bahwa harapan dari masyarakat ini saya kira dengan data-data big data yang ada begitu bisa saja menang satu putaran. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.